Oke, halo anak-anak semuanya, selamat siang. Ya, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat semua kan ya? Sehat, Bu. Sehat. Puji Tuhan kalau kalian semua sehat, jadi kita bisa belajar materi dan di kelas kali ini dengan lebih semangat. Nah, kita nanti akan mempelajari terkait dengan teks cerita inspiratif. Sebelumnya, kita harus tahu dulu kompetensi dasar apa yang akan kita dalami pada materi kali ini, yaitu dengan kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang indikator. Nah, indikatornya itu yang pertama adalah siswa mampu menelaah isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Lalu, siswa mampu menganalisis isi ungkapan simpati, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Nah, dengan nama media 3P1S inspiratif atau EPIS inspiratif, yang kepanjangannya adalah PowerPoint, podcast inspiratif, poster cerita inspiratif, dan spinner inspiratif. Begitu anak-anak untuk media kita kali ini, untuk pembelajaran kali ini. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk ke langkah penggunaan media dan masuk ke materi. Anak-anak siap-siap untuk masuk ke materi. Sebentar. Oh iya, Ibu izin off cam ya, karena Ibu mau share screen. Nah, oke, karena tadi Ibu sudah mengawali dengan kompetensi dasar dan indikator, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, fungsi, tujuan, ciri-ciri, struktur teks, dan juga ciri-ciri serta bentuk ungkapan dalam teks cerita inspiratif. Nah, masuk ke pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspirasi adalah ilham. Jadi, teks inspirasi itu disebut teks inspiratif juga ya, atau dengan artian bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, teks inspiratif itu merupakan teks yang berisi rangkaian cerita seseorang yang berbentuk narasi. Selain itu, teks tersebut memiliki pesan dan kesan yang mendalam yang dapat menyentuh hati para pembacanya. Di samping itu, isinya pun bisa berbentuk karangan bebas, tapi biasanya itu pun berdasarkan pengalaman pribadi seseorang yang diceritakan kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi dan tujuan. Teks cerita inspiratif memiliki beberapa fungsi, diantaranya menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif, memberikan motivasi seseorang dalam kehidupan, dan mendorong seseorang untuk melakukan hal yang baik. Nah, tujuan teks cerita inspiratif adalah menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, umumnya diangkat dari kisah nyata. Yang kedua, memiliki tema tertentu. Yang ketiga, bersifat naratif. Keempat, terdapat alur cerita tertentu. Kelima, tokoh bisa berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Dan yang keenam, terdapat pesan di dalamnya. Selanjutnya, struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama, orientasi. Nah, itu merupakan tahapan yang memberikan pengenalan mengenai suatu tokoh dengan berbagai latar belakangnya. Lalu yang kedua, rangkaian peristiwa. Tahapan yang berisikan cerita yang dimulai dari awal munculnya sebuah permasalahan hingga mencapai puncak permasalahan. Yang ketiga, komplikasi. Itu adalah bagian yang menuliskan tahapan peristiwa yang berkembang menjadi sebuah masalah yang besar, dan pada bagian komplikasi ini berbagai masalah dimunculkan secara bertubi-tubi. Lalu yang keempat, revolusi. Bagian yang menceritakan berbagai cara menyelesaikan masalah dan berbagai permasalahan yang muncul dalam komplikasi itu akan diberikan solusi di bagian resolusi. Lalu yang kelima, koda. Nah, bagian ini adalah bagian paling akhir dalam suatu cerita inspiratif atau teks inspiratif. Dan pada tahap ini biasanya dimunculkan sebuah kesimpulan yang memiliki pesan moral untuk para pembacanya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis teks cerita inspiratif. Yang pertama itu adalah berdasarkan sifat peristiwa. Terdapat non-fiksi. Itu merupakan jenis teks inspiratif yang menceritakan peristiwa nyata seorang tokoh beserta dengan latar sebenarnya. Lalu fiksi merupakan jenis teks inspiratif yang menceritakan kisah fiksi atau khayalan. Selanjutnya berdasarkan tokoh. Yang pertama ada orang terkenal atau yang berprestasi,
lalu ada sufi atau ahli agama, dan yang terakhir ada berdasarkan tokoh binatang. Oke, yang selanjutnya kita membahas tentang ungkapan dalam teks cerita inspiratif. Itu ada ungkapan simpati atau merupakan ungkapan perhatian seseorang pada lawan bicaranya atas suatu kejadian. Contohnya adalah sungguh malang nasibmu, lalu turut berduka cita. Yang ketiga adalah wah selamat ya. Lalu ada ungkapan empati yang merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain disertai dengan sebuah tindakan. Contoh ungkapannya adalah aku paham dengan perasaanmu, lalu saya mengerti dengan apa yang ada di pikiranmu. Yang ketiga, saya turut sedih mendengar ceritamu itu. Selanjutnya ada ungkapan perasaan pribadi yang merupakan perasaan yang berhubungan dengan diri sendiri. Contohnya adalah dia tersenyum ketika mendapatkan uang, lalu saya kecewa dengan Anda. Seperti itu anak-anak. Skenario selanjutnya adalah guru menayangkan dan memutar media pembelajaran auditoris berupa podcast cerita inspiratif yang diambil dari aplikasi Spotify. Pemutaran podcast ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali karena durasi sekali penayangan hanya memakan waktu sekitar 8 menit. Tetapi pada simulasi kali ini hanya akan diputar secara cepat ya anak-anak. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Cantik, cerdas, dan apa adanya pasti. Nah, pada episode kali ini aku punya tema yang menarik nih, yang bisa menginspirasi kalian, yaitu cerita inspiratif dari sosok sederhana Gita Savitri Devi yang sukses jadi influencer. Cantik, cerdas, dan apa adanya pasti nggak asing lagi ya dengan sosok Gita Savitri Devi sebagai seorang YouTuber, blogger, dan selebgram. Wajah perempuan berdarah Palembang ini emang sering malang melintang di media sosial dan televisi. Bermula hanya sebagai seorang mahasiswi Indonesia yang kuliah di Freie Universität Berlin, Jerman dengan mengambil jurusan kimia murni. Wow, kini Gita adalah influencer yang tengah ramai diidolakan kaum milenial. Nah, selain kuliah, Gita ini juga melakukan hal lain seperti aktif dalam membuat konten, video yang kreatif dan informatif di platform YouTube-nya, menulis artikel, endorsement di Instagram, menjadi host di acara traveling di Indonesia, menulis buku, dan buku yang udah terbit itu berjudul tentang kisah, dan yang terakhir ini adalah Cup of the Tea, dan project-project lainnya. Nah, kita ini terkenal dengan opini-opininya yang berkualitas, jadi jangan banget lah kita lihat komentar negatif di akun sosial miliknya. Menurut kita, sebagai generasi muda, sudah waktunya kita untuk melakukan hal-hal positif dan menyebarluaskannya melalui media sosial. Seperti yang diceritakan dalam bukunya yang berjudul tentang kisah, semasa SMA kita itu dia nggak suka belajar, teman-teman. Jadi buat dia sekolah tuh ya tempat untuk bermain dengan teman-temannya. Nah, kita mulai panik sama masa depannya nih ketika tiba saatnya menghadapi ujian akhir. Jangankan tahu mau kuliah di mana, dia sendiri aja bingung passionnya apa. Akhirnya, kita memutuskan mendaftar di ITB dan harus belajar mati-matian sampai ia berhasil lolos. Meskipun pada akhirnya dia memilih tawaran mendadak dari ibunya untuk kuliah di Jerman. Ya, paling nggak kita tahu lah bahwa seorang pemalas pun akan berhasil jika mau berusaha. Yaitu tadi, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, menempuh kuliah di Student College hingga berkuliah di Freie Universität Berlin, Jerman bukan hal yang mudah ya. Bahkan sempat nyesel karena jarang menyimak pelajaran waktu SMA-nya. Jadi kita menghabiskan hampir seluruh waktunya, maka tidak ada lagi kita kerja. Kita tentunya banyak, salah satunya sebagai salah satu anggota YouTubers Creator of Change dan bertemu banyak YouTuber inspiratif dari berbagai belahan dunia. Kebayang nggak, dari yang awalnya hanya upload video cover lagu, lalu berkomitmen menjadi content creator, kita akhirnya berkembang dan terkenal seperti sekarang. Berbagai tawaran endorsement, brand ambassador, sampai kesempatan menulis buku pun berdatangan. Hal lain yang aku suka dari kita ini adalah keseriusannya dalam memerangi seksual harassment yang kerap dialami perempuan dalam konteks secara langsung ataupun verbal. Sebagai perempuan, sudah saatnya untuk lebih berani dalam bersuara dan mandiri agar tidak diremehkan dan mempunyai kedudukan yang sama dimanapun ia berada. Menurut aku, kita sudah mewakili apa yang dirasakan kita seorang
kita orang perempuan yang memang kurang berani buat ngomong atau mencurahkan segala rasa di pikiran ini, tapi kita berani untuk mengungkapkan itu di publik. Nah, tentunya menjadi kesan inspirasi sekali ya buat kita ya, berani beropini walaupun sebenarnya sangat beresiko. Oke, kita sudah mendengarkan podcast dari cerita inspiratif seorang influencer bernama Gita Savitri lewat aplikasi Spotify ya anak-anak. Sekarang skenario yang selanjutnya adalah guru mengajak dua siswa secara acak untuk bermain tebak-tebakan menggunakan media spinner inspiratif. Nah, dalam media spinner tersebut terdapat dua nomor yang tiap nomor berisi pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, kali ini Ibu akan menunjuk Mbak Febriana Galuh dan juga Mas Moko Angga untuk bermain tebak-tebakan. Gimana, siap nggak nih? Iya, Bu. Oke, karena Mbak Febriana sudah siap dan Mas Moko juga sepertinya sudah siap nih walaupun diam-diam menghanyutkan. Jadi kita mulai saja. Ini yang pertama untuk Mbak Febriana ya. Oke, dapat pertanyaan nomor 1 Mbak Febriana tentang jelaskan secara singkat tentang profil narasumber dan pembahasan dalam podcast. Nah, otomatis Mas Moko nanti akan mendapatkan pertanyaan nomor 2. Oke, kita lihat ya pertanyaan nomor 2 apa. Jeng. Dan pertanyaan nomor 2 adalah jelaskan secara singkat mengenai isi ungkapan simpati, empati, dan juga perasaan pribadi setelah mendengarkan podcast tersebut atau dari podcast yang didengar ya. Tadi agak sedikit ada kesalahan penulisan. Disilahkan untuk Mbak Febriana dan Mas Moko. Silahkan pada Mbak Febriana dulu mungkin bisa menjawab, lalu setelah itu Mas Moko Angga. Narasumbernya adalah Gita Savitri, seorang influencer yang dulunya kuliah di Freie University di Berlin, Jerman. Kalau dari yang saya simak, Gita dulu berasal dari keluarga yang kurang berkecukupan, bahkan mau makan aja susah. Pernah telat bayar kuliah, hingga ia di negeri orang harus bekerja supaya bisa mendapatkan uang. Saat di kerjaannya pun, ia juga sering dimaki bahkan hingga dipecat dari tempatnya bekerja. Belajar di negeri orang membuat kita menjadi semakin berpikir dewasa, berpikir untuk hidup secara cukup, dan jika ada masalah itu prinsip kita adalah serumit apapun masalahnya, pasti semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi tidak perlu sering mengeluh. Betul sekali Mbak Febriana. Berarti tadi nyimak ya podcast yang sudah didengar, yang sudah diputar tadi ya. Betul sekali. Profil dari Gita Savitri dan juga pembahasan dalam podcastnya, cerita inspiratif dari kita yang sangat menarik dan memotivasi kita. Nah, selanjutnya ini Mas Moko bisa dijawab. Ungkapan simpati untuk contohnya yang pertama sangat menginspirasi bukan? Lalu yang kedua, tentunya ini bisa menjadi kisah inspirasi untuk kita ya. Dan yang ketiga, wah keren sekali kita bisa mewakili suara perempuan. Selanjutnya ada ungkapan empati. Untuk contohnya bisa seperti Gita sangat memahami perasaan perempuan dan berani berbicara di depan publik mewakili perempuan-perempuan yang takut bicara tentang sexual harassment. Dan yang ketiga ada ungkapan perasaan pribadi. Untuk contohnya bisa seperti aku suka dengan Gita ketika ia berani memerangi tentang sexual harassment. Selanjutnya ada aku ingin melakukan hal positif untuk orang banyak. Oke, terima kasih Mas Moko dan juga Mbak Febriana sudah mau menjawab 2 pertanyaan terkait dengan dari podcast yang sudah kita dengar tadi ya, podcast cerita inspiratif. Nah, ini Ibu mau mengajak kalian untuk kembali menelaah terkait isi ungkapan simpati, empati atau perasaan pribadi dari podcast yang sudah kita dengar, dan juga kita telah kembali jawaban dari Mas Moko. Sebenarnya itu jawabannya benar, hanya saja mungkin kurang alasannya ya, alasan kenapa ini kutipannya disebut sebagai ungkapan simpati, kenapa disebut sebagai ungkapan empati ataupun ungkapan
perasaan pribadi. Nah, aku mau tanya nih, tadi ingat enggak ungkapan simpati itu yang seperti apa? Ada yang mau jawab? Ini Bu, ungkapan simpati itu adalah ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian. Apakah betul begitu, Bu? Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Nur Hidayatul atas jawabannya terkait ungkapan simpati. Tadi yang dikatakan Mas Moko juga benar. Contohnya adalah kita ini sangat menginspirasi ya. Nah, itu dia memunculkan ungkapan simpati. Simpatinya itu adalah mengatakan bahwa kita ini sangat menginspirasi. Memang dari podcast itu terlihat bahwa kita sangat menginspirasi dan memberikan banyak motivasi kepada para anak muda di dunia modern ini gitu. Lalu selanjutnya ada lagi ungkapan empati. Ayo, siapa yang mau jawab nih ungkapan empati apa tadi? Mbak Winarni mungkin? Ya Bu, sebentar. Kalau ungkapan empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain disertai dengan tindakan. Ya, betul banget nih Mbak Winarni jawabannya terkait ungkapan empati. Jadi ungkapan empati itu lebih mendalam gitu ya. Contohnya saja tadi dari podcast, kita saat memahami perasaan perempuan dan berani berbicara di depan publik mewakili perempuan-perempuan yang takut bicara tentang sexual harassment. Jadi kita ini jadi ikut memahami perasaan dan berani bertindak dengan mewakili perempuan-perempuan yang takut bicara tentang sexual harassment. Nah, ini yang terakhir, kita telah lahir terkait ungkapan perasaan pribadi. Yuk, yang mau jawab siapa nih? Mungkin Mbak Amanda atau siapa? Kalau ungkapan perasaan pribadi itu adalah perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi, seperti itu Bu. Yaps, benar sekali Mbak Amanda. Jawaban tentang arti dari ungkapan perasaan pribadi. Dan jawaban dari Mas Moko pun juga benar, karena ungkapan perasaan pribadinya itu menjadi suka dengan keseriusan kita gitu ya. Nah, oke. Untuk skenario selanjutnya adalah siswa membentuk kelompok menjadi 4 kelompok dengan masing-masing anggota berjumlah 5 siswa. Nah, lalu ini masing-masing kelompok akan diberi poster teks cerita inspiratif dengan cerita yang berbeda-beda. Nah, ini di layar sudah bisa dilihat ya. Anak-anak ada 2 poster. Untuk kelompok 1 dan 2 mendapatkan poster teks cerita inspiratif yang pertama, dan untuk kelompok 3 dan 4 akan mendapatkan poster teks cerita inspiratif yang kedua. Lalu ini dikerjakan secara berkelompok ya. Lalu skenario selanjutnya adalah siswa bersama kelompoknya melakukan analisis terkait isi ungkapan simpati, empati, atau perasaan pribadi setelah membaca poster yang dibagikan. Lalu siswa juga menjawab ada beberapa pertanyaan terkait teks cerita inspiratif dan melakukan analisis dari poster teks cerita inspiratif yang dibagikan menggunakan lembar kerja siswa. Nanti kalian mengerjakannya di lembar kerja siswa ya. Ini diisi ada nama, lalu tanggal pembelajaran. Nah, silakan dikerjakan. Nanti setelah itu kalian mempresentasikan di depan kelas begitu. Bagaimana? Kalian paham? Paham Ibu. Paham Ibu. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung saja mempresentasikan untuk kelompok pertama saja ya. Silakan. Saya izin mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1 tentang pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah sebuah teks yang menjadi media untuk mendapatkan ide atau gagasan dan menambah semangat motivasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi dan tujuannya menginspirasi orang lain untuk melakukan hal positif, memberikan motivasi, mendorong seseorang untuk melakukan hal baik, dengan tujuan menambah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri. Ciri-ciri teks cerita inspiratif yaitu biasanya dari kisah nyata, punya tema tertentu, sifatnya naratif, tokohnya bisa nyata atau khayalan, terdapat pesan di dalamnya. Struktur teksnya
yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Jenis teks berdasarkan peristiwa non-fiksi atau fiksi, berdasarkan tokoh, orang berprestasi, ahli agama, dan binatang. Yang nomor 2 akan dijelaskan Mbak Alia. Ya, terima kasih Mbak Risma. Saya dari kelompok 1 izin membacakan jawaban nomor 2. Ungkapan dalam teks cerita inspiratif berjudul Aminah yang Baik Hati terdapat 3 ungkapan. Yang pertama, ungkapan simpati. Contohnya 1. Orang tua Mbak Aminah mengapresiasi kinerjanya. 2. Beberapa pasien yang sudah dinyatakan sembuh memuji Mbak Aminah dan teman-temannya. 3. Pahlawan itu ternyata kalian. Ungkapan yang kedua adalah ungkapan empati. Buktinya, kerja totalitas yang diaplikasikan Mbak Aminah memunculkan keikhlasan. Kemudian, ia menguatkan tekadnya untuk terus bekerja guna menyembuhkan pasien-pasiennya. Selanjutnya, ungkapan yang terakhir adalah ungkapan perasaan pribadi. Buktinya, dialah salah satu pahlawan yang patut kita apresiasi. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Nah, berarti ini anak-anak sudah pada bisa paham, sudah pada bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi mengenai teks cerita inspiratif. Lalu sudah bisa menelaah isi ungkapan simpati, empati, perasaan pribadi mengenai teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar, dan juga sudah bisa untuk melakukan menganalisis isi ungkapan simpati, empati, perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang sudah dibaca dan juga didengar. Nah, mungkin cukup sekian ya anak-anak untuk materi kelas pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian harus tetap belajar ya dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama anak-anak semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Saya izin les.